Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murojaah. Selanjutnya salawat dan salam memohonkan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita malam hari ini kita berangkat dari firman Allah surat Asy-Syams, surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lah, jadi untuk kakak saka sambung kajiawak nan kapatang Bapak dan Ibu. Nah, sekarang coba cari ayat 7 tadi. Jadi kalimatnya wak berangkat dari kata-kata nafsun, nafsin, nafsan. Ada yang mengartikan nafsu sendiri, ada yang mengartikan diri, ada yang mengartikan jiwa. Bisa? Betul adanya tuh. Nah, jadi Allah bersumpah demi jiwa awak, demi diri awak, demi nafsu awak, dan untuk menyempurnakan ciptaannya tadi, setiap diri awak, setiap jiwa awak, setiap nafsu awak, Allah masukkan 2 jalan ke dalam diri awak tadi. Pertama adalah fujur, segala nenda elok. Dan kedua adalah takwa, sagala nan elok. Jadi Bapak Ibu, setiap awak nan hadir kini awak ko berbakat melakukan kejahatan kasadonyo dan berbakat pula untuk melakukan kebaikan. Makanya kalau awak membanci orang melakukan kejahatan, jangan balabih-labihan membanci. Padahal kalau tumbuh sifat eloknya, wah luar biasa loh. Bisa saja orang yang paling kita cintai. Dan betul ketika mencari orang kau berbuat baik, tiba ke sifat nan eloknya tadi, jangan lo disanjung lo tinggi-tinggi. Pada satu saat kau awak mungkin membencinya kalau tumbuh sifat fujurnya tadi. Jadi setiap manusia berbakat melakukan kejahatan, setiap manusia berbakat melakukan kebaikan. Makanya biasa-biasa sajalah awak. Nah, balik awak kepada diri awak nafsun tadi balik. Nah, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya tadi. Mensucikan apa? Sifat fujur tadi itu. Wak barasian sifat fujur wak tadi itu. Beruntunglah awak. Wa qad khaba man dassaha, ayat yang ke-10, merugi awak kalau awak kumuhan sifat takwa awak. Nan beruntung membarasian sifat fujurnya, nan merugi mengumuhan sifat takwanya. Jadi baca caranya Ustaz, kalau nak ingin muncul sifat takwa awak tadi, nak barasih nan kumuh tadi, balik ke kaji awak yang kemarin.
yaitu awak mesti berusaha menjadi orang bertakwa. Coba buka kaji kemarin kembali satu ayat saya dulu. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Allah nampak Bapak Ibu tuh. Jadi kalau nak barasi, qad aflaha man zakkaha, nak barasi sifat puji rawat tadi, suburkan sifat takwa awak. Jadi amalan yang bisa mantakan awak menjadi orang bertakwa, dan itu nan awak usahakan terus menerus, insyaallah nan kumuh tu beko barasi tu mah. Contoh, rumah awak kumuh. Lalu awak untuk membersihkan. Menyapu umpamanya. Nah, lah awak buat program menyapu dari rumah awak 2 kali atau 3 kali sampai kali bagi sehari, baru isi rumah awak akhirnya. Barasi. Selagi awak mengarajukan amal yang bisa mantakan awak menjadi orang bertakwa, nan kumuh tu hilang begitu. Makanya kata Nabi awak, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja awak berada. Insyaallah sifat buruk tadi hilang. Nah, tapi kalau indah awak takwa indah awak suburkan dalam diri awak, banyak kerajuan nan salah, tentu wa qad khaba man dasaha, akhirnya menjadi kumuh. Itulah orang yang merugi. Merugilah orang yang mengotori jiwanya. Artinya karaju banyak nan salah. Nah, makanya untuk memberasihan total seperti kajian kapatang, Allah hadiah kesempatan awak di bulan Ramadan memberasihan supaya bisa balik seperti bayi baru dilahirkan. Cuman kajian patang kan awak contoh lulus indak lulus kan itu contoh patang. Tapi bisa menjawab soal apa tidak. Kalau tidak bisa menjawab soal, ayo keluar Ramadan, yo tidak ada dapat apa-apa dah. Lulus. Ya, karena lain ada menjawab soal, cuman soalnya jawabannya banyak tembak jenggo. Ai paham mamor kang. Lai, baanan tembak jenggo ko baga. Takut-takut. Takut saja, mereka saja. Tiba dia ba tembak jenggonya. Enggak bisa dah. Kan kok contoh, kok balian kajian ke petang ya, walaupun petang tidak terekam dengan baik, ya sudahlah, kita pokok mengaji tadi. Nah, soal Ramadan yang diajukan oleh Allah kepada awak. Coba buka kembali surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183. Ini contoh soal bulan Ramadan. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kira-kira Bapak dan Ibu bulan puasa yang sebelumnya lai jawab soal ka. Suruh awak puasa oleh Allah di bulan Ramadan lai puasa awak. Lai. Urang ba. Lai lo banyak ada orang makan kok ada orang makan puasa suruhan Pak Bamor. Ya. Lah jadi artinya ba lai dijawab orang soal nanti kuah. Cuman maaf Bapak Ibu ya. Lai soal berjawab tapi banyak nan tembak jenggo. Terima kasih Ustaz. Kau soal tembak jenggo kau jawaban tembak jenggo ya. Dalam puasa kau Bapak Ibu para ulama membagi kepada 3 kategori. Pertama puasanya orang awam, yang kedua orang khusus, yang ketiga lebih khusus lagi. Nah, kira-kira puasa nan kebanyakan lakon orang, puasa nan khusus, nan lebih khusus lagi atau yang awamnya. Itu yang banyak tu puasa tembak jenggo namanya tu. Nah, puasa orang awam tu puasa tembak jenggo, orang puasa apa solo. Contoh, puasa tarik jual, nan ape buka aja, nan filem nak tonton indak elok jual. Itu puasa orang awam. Puasa je, baca je kau berkumpul orang pakai cek je, puasa orang awam namanya. Itu nak puasa tembak jenggo. Tapi kalau nan puasa nan khusus atau yang lebih khususnya jago sadolahnya. Dan sampai rusak puasa tadi tu. Itu nak bisa lulus. Nah, kau melanjutkan kajian kemarin kau, tapi dasarnya nanti tadi masalahnya kaji awak larinya, kadiri awak larinya. Nah, contoh yang kedua, coba buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di samping awak menyembah Allah 5 kali sehari semalam nan wajib di bulan Ramadan disunahkan untuk melakukan solat tarawih dengan witir. Awak saja nak menjawab tu orang lain bah. Lain menjawab lah. Woi rami masjid kuah. Kau masjid sekadang kuah hampir penuh kuah. Artinya bah dijawab lah orang soal. Cuman banyak tembak jenggo. Lain ngerti lo Bapak Ibu solat tembak jenggo. Kalau tadi puasa tembak jenggo, orang puasa lo tapi tidak bisa menjaga orang. Mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga, muncung tidak terjaga, tangan tidak terjaga, kaki tidak terjaga. Itu puasa orang awam namanya tu. Kini solat tembak jenggo bah lo. Bayarnya mana? Nan paling kurang wak sederhana so ngaji nan realita saja kita hadir. Contoh Bapak Ibu. Nah, lai solat tarawih malam hari tapi belum berniat untuk menyembah Allah. Yang ada adalah tembak jenggo. Malam itu kamu pergi tarawih ko, kamu Masjid Agung, habis esok kamalo, habis esok cele kamalo. Kira-kira bilo nangka solat lagi lo mencuba ko panjang. Itu kenapa Pak Mon masa muda dulu? Ia pergi solat atau pergi mencari kawan untuk hari raya? Kedua-duanya. Kedua-duanya je lah. Kedua-duanya. Tidak ada orang melala kemari. Tidak ada orang menyembah Allah kan? Tidak ada orang. Cuma nyalai solatnya. Cuman itu nanti tembak jenggo. Niat sebenarnya tidak solat. Cari kawan untuk hari bawa hari raya. Besok kita cuba lo, besok ke Masjid Agung di Solo, besok cari kita cuba lo masjid yang baru-baru duit pemerintah tu. Pokoknya ini mencuba sadonya, tu tembak jenggo namanya tu. Kalau ada kecenian Nabi, lain daripada yang 3, kemanapun masjid yang kita cari untuk beribadah, nilainya tetap sama. Yang 3 Ustaz, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 itu yang beda. Nah lain dah ada gagah banala, gadang banala dibangun sekian miliaran apa bagai triliun ada tetap nilai sama. Mbak.
Macam tadi. Jadi banyak solat tembak jenggu. Nah, itu je dalam berimpak. Afdalus sadaqah sadaqatin fi Ramadan. Iyo leba niat bara kadagi dari rumah tadi atau kebetulan celengan lalu mengko tapaso misinya. Ada dua kemungkinan Ustaz. Nah, ini tak tahu betul dia awak. Nah, kalau nak jalan dia mengko dak keluarnya lah. Tu tembak jenggo nama tu. Lalu kata dia baru diisi tembak jenggo nama. Tapi kalau di rumah leba niat tadi ndak ada, dia cari kotak tu masuk aja dalam tu. Itulah niat namanya tu. Jadi orang yang apa tu jadi banyak tembak jenggo asal-asalan itu artinya. Tapi kalau yang sabana beribadah tu sudah siap dari awal. Biar puasanya, biar solatnya, biar Al-Qur'annya, biar sodakohnya. Apalagi soal esai yang kemarin. Ya, tikaf 10 hari yang terakhir. Nah, dia lah ada yang tikaf tu tembak jenggo. Lepas niat tu syak dicari beko kawan kau sian kan diajak muta beko kau dibawa kalau kapan perlu dibawa keluar muta beko. Kalau nandak tembak jenggo tu gimana diputuskannya hubungan sesama makhluk. Kalau itu arti-artinya tikaf. Jadi jangan asal jawab dan tembak-tembak jenggo. Nah, di mana kuncinya kaji wak kini Bapak Ibu? Kok kunci le ya? Wak magih kuncinya le itu Bapak Ibu. Kunci dari sadunya tadi itu biar puasa, biar solat, biar Al-Qur'an, biar bersedekah, biar pun i'tikaf. Mari kita buka surah An-Nazi'at, surah 79 ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bapak Ibu, boleh mau bertanya Cik Endah? Boleh kan? Boleh. Kalau Nabi Adam dulu tergelincir, itu yang diadoinya Cik apa dua? Satu cik. Lala. Dua. Pertama pengaruh dari dalam hawa Ya. nafsu. Yang kedua pengaruh dari luar. Yaitu syaitan. Nah, akhirnya Nabi Adam gagal menahan keinginan tadi karena dipengaruhi oleh syaitan. Nafsu mendorong dari dalam, syaitan mempengaruhi dari luar. Nah, kalau awak masuk bulan Ramadan besok nan jadi tantangan awak cik apa dua? Nah, saya tak tahu tu doang. Bara. Nang kawa adoi di bulan Ramadan besok cik apa dua? Kalau Nabi Adam nan diadoinya dua, akhirnya gagal. Ada awak besok menghadapi di bulan Ramadan cik apa dua? Dua Ustaz. Satu adalah diri awak sendiri, nafsu awak sendiri. Kenapa kata Nabi ini kok kecocokan Nabi gua? Setan dirantai. Di musuh terbesar awak adalah diri awak sendiri. Nabi Adam dah. Nah, ayolah berhasil awak madoi diri awak situ. Maka maki ayat tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya lalu nyetahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, baru dia sukses, baru dia beruntung. Fa innal jannati hiyal ma'wa. Awak kini ndak dua musuh awak dah, cie musuhnya tapi ndak bisa menghadapinya. Paham Pak Umar? Jadi kata Nabi setan dirantai di bulan Ramadan, setan dirantai. Jadi musuh terbesar awak adalah diri awak sendiri. Makanya Nabi mengatakan tadi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sar. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar.
Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam, tarawih, witir dan segala macam, tapi dia tidak dapat apa-apa dari ibadahnya tadi kecuali hanya sekedar terjaga saja tu panik bertanggang saja. Kena yang wadai diri awak sendiri. Setan dirantai di bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi Adam gagal, wajar. Dari dalam dorongan hawa nafsu, dari luar pengaruh dari setan, nggak sanggup Nabi Adam, wajar. Kini awak ciek, awak doi lebih gagal lagi. Hah? Dia bawa besari mencontohkan kawak mereka. Arti puasa apa? Menahan. Menahan. Yang ditahan apa? Dari Hawa nafsu awak. Dari mulai bilo menahannya. Terbit fajar sampai bilo batih menahannya. Terbenam matahari. Ama mikian pabukuan bilo mulainya. La ilaha illallah. Bukan batahannya. Abilo mulai memikian pabukuan. Asinan kana ino. Ini beda mah. Antara babuko jo pabukuan berbeda. Kalau babuko itu sunnah membatalkan puasa. Jadi batalkan. Pertama air putih, yang kedua kurma. Awak minum air saragu atau makan kurma gace lah babuko itu sunnah tu. Nanti layak di meja tu. Babukuan kandak sia tu. Bila mulai mikirnya, itu yang bokecen tadi. Dia tidak bisa madoi diri awak sendiri. Iya. Kadang dari luhur lah, karena subuh lah. Alah, itu makanya supaya salero bisa lapeh pulon dah awak memikirkan dah, buatlah sebanyak-banyaknya, bagi-bagikanlah kepada yang lain. Jadi awak memakan sedekah awak orang yang memakan. Kau ndak teleng bau untuk awak. Pergi ke pasar, yang beli lupa nak beli tu beko talah. Untuk orang kan dibagian atau memang kandak nafsu awak. Nafsu awak gagal namanya tu. Buat kolak besok kat siapa buat itu bagi-bagikan saudara bawa ke masjid saudara. Itu baru disuruh dalam agama. Jadi bukan tak boleh awak makan pabukuan tapi sedekah orang. Kau ndak awak balik untuk awak. Itu berarti awak nafsu awak yang mendorong awak untuk melakukan hal yang demikian. Jadi kecelon tak boleh lah membuat sambal lama-lama selera boleh tapi untuk dibagikan. Karena orang tak berkeinginan itu awak baginya. Nah betul orang dah tahu lah maksudnya tak berkeinginan, orang nak baginya. Kalau percaya Bapak Ibu, pergilah ke Makkah tuan. 10 dari awal Ramadan itu di coupling orang luar dalam masjid itu bayangkan. Bukan inyo membawa bukan untuk inyo, banyak ni bawa jogorobat, nyo sandal semacam memang untuk dibagi-bagikan. Karena orang menahan diri dari selero, kini awak nak bagi orang selero tadi. Betul orang tahu bahasa awak menahan diri dari selero, orang nak bagi awak. Itu nan ajaran Islam. Akhirnya egois awak, nafsu awak, keinginan awak. Ajunan dibalik tok den. Bentuk. Buatlah dia di rumah makan sari permai. Iya. Buatlah macam tapi nak untuk pemamur doh, bagian. Susun di sekolah sadolanya, silakan saya akan makanlah. Kau nak makan lama, tapi bukan kehendak awak, tapi sedekah dari orang. Itu nanti kecil Nabi awak afdalus sedekah timpi Ramadan atau dalam hadis yang lain memanggil orang babuku. Itu maknanya orang menahan selera. Akhirnya awak memapokan orang tadi. Akhirnya indah anan adur muka awak memang kandak awak yang berkandak awak membalik piti awak keluar. Itu nafsu awak sadoh itu. Sinan makom-makom tadi banyak awak gagal karena rasio kaji kau tak dapat dia awak. Baik tahu Bapak Ibu. Kenapa hal demikian terjadi? Karena nafsu itu dalam Al-Quran dibagi 3. Pertama namanya nafsu amarah. Amarah itu artinya amar itu artinya mendorong. Jadi melanggar pagar tadi nafsu amarah awak karena belum dapat rahmat dari Allah. Sudah tu aku adalah nafsu cek lena namanya nafsu lawama talonsong berbalik ke belakang tekan lalu bana balik ke belakang itu lawamah namanya nan ketiga baru itu nafsu yang mendapat rahmat tadi yaitu nafsu mutmainnah. Coba mari kita buka surat Yusuf surat 12 ayat 53.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lah, jadi yang melakukan kejahatan itu, yang melakukan pelanggaran itu sampai pagar rompak tadi, ada dorongan dari dalam. Tengok melakukan kejahatan, kok di kantor korupsi lah namanya, kok di pasar tidak jujur lah namanya, atau di tengah masyarakat perselingkuhan lah namanya. Nah, dorong dari dalam saja. Jadi awak gagal mata ini. Kini siapa yang berhasil mengatasi pengaruh dari dalam diri sendiri, baru fa innal jannata hiyal ma'wa, baru sarugo tampeknya. Jadi musuh awak yang terbesar untuk di bulan Ramadan itu adalah diri awak sendiri. Kalau di luar Ramadan, ya dua lo balik aku, maka coba nilai kerja awak. Kalau Ramadan dek cie musuhnya nak, anak gagal awak menghadapi nan cie, tak dapat apa-apa. Jadi awak menjalani kaji kepatangnya. Jadi dek cie musuh awak gagal awak madoin nan cie tadi, kita tidak dapat apa-apa. Ya musuh diri awak sendiri. Nah kalau di luar Ramadan musuh awak balik dua balik, setan dan hawa nafsu awak. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan diberi nilai oleh Allah. Nah, itu makanya macam tadi Nabi Adam, makanya kalau ada sarugo, makanya langgar peraturan tadi musuhnya dua. Nah, awak tiba di bulan Ramadan musuh awak cieknya, tapi nan ciek itu ndak tata sido, ya ndak dari luar, dari dalam diri awak sendiri. Jadi siapa yang bisa mengatasi musuh tadi, ya tuan hawa nafsu itu mendorong awak melakukan pelanggaran tuan. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Kecuali nafsu awak kalau dapat rahmat dari Allah. Itulah nan orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan tadi nafsunya dapat rahmat, baru itu yang bisa mengendalikan diri. Tengok kajian kemarin, nanti kalau sampai habis masuk hidupnya di dunia lah habis, istilahnya ajalnya tiba atau minyak habis lampu padam, yang menjapui adalah malaikat yang sarupu itu pula namanya malaikat rahmat. Salamun alaikum, selamat untuk kalian. Ayo mari kita ke surga, tahan sakit seketik yo. Itulah orang yang bertakwa kajian petang. Jadi Allah menginginkan awak jadi orang bertakwa itu adalah adoilah diri awak sendiri. Nah musuh kalian yang sabananyo ambuk kabeh kata Allah. Murantai kata Allah. Kini musuh yang ada dalam diri kalian sendiri bisa tak kalian madainya. Nah kalau lebih bisa beruntung awak namanya tuh mah. Tapi kalau tidak bisa, merugi awak. Nah, karena waktu lama masuk Allah, Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, sungguh itulah kajian awak dulu. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.